Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Fadlan, mahasiswa semester 4 Amik Mitra Agama. Oke. Sini saya akan mempresentasikan tugas dari metodologi yaitu landasan teori dan penyitiran. Landasan teori adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis, memiliki variabel dalam penelitian karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan kita lakukan. Landasan teori juga memiliki banyak sumber pengertian dan fungsi yang membuat mahasiswa memiliki banyak referensi yang berbeda. Makalah ini dibuat agar semua mahasiswa dan mempelajari atau memahami materi landasan teori dengan baik dan benar. Makalah ini sudah didesain dengan mengemukakan beberapa pendapat atau referensi yang dapat membantu mahasiswa semua. Semoga makalah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua ya. Pengertian landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep atau proposisi yang telah disusun rapi dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori akan menjadi dasar yang kuat dalam membuat penelitian yang akan kita lakukan. Landasan teori yakni kumpulan teori yang relevan yang dipakai untuk menjelaskan wacana variabel yang akan kita teliti. Sebagai dasar kita untuk menyusun sebuah penelitian. Adapun beberapa definisi landasan teori menurut para ahli antara lain yaitu dari Bapak Sugiono berpendapat bahwa dalam penelitian landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian itu memiliki dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba, trial and error. Ada juga dari Bapak Hadi Sabari Yunus, dalam landasan teori ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu nama pencetus teori, 2 tahun dan tempat pertama kali, 3 urian ilmiah teori, 4 relevansi teori tersebut dengan upaya peneliti untuk mencapai tujuan atau target penelitian. Ada juga dari Bapak Kerlinger, teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar variabel. Ada juga dengan Manning berpendapat landasan teori merupakan bagian seperangkat asumsi serta kesimpulan logis yang akan mengaitkan satu set nilai variabel satu sama lain. Ada juga dari Stephen, landasan teori merupakan sebuah pernyataan yang isinya telah menyebabkan timbulnya ciri dari beberapa fenomena. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi landasan teori. Landasan teori berfungsi untuk meringkas dan menyusun sepengetahuan yang ada di dalam suatu bidang tertentu, berperan untuk memberikan keterangan secara sementara tentang peristiwa dan hubungan yang telah diamati. Berfungsi untuk merancang adanya perkembangan pengetahuan baru dengan cara memberikan arahan ke penyelidikan yang selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan presentasikan tentang penyitiran atau sitasi. Sitasi adalah daftar pustaka dari sejumlah dokumen yang akan dikutip oleh sebuah dokumen, dan setiap daftar pustaka dokumen tersebut dimuat dalam biografi khusus untuk mengkaji pengarang dan karya-karya lain. Sitasi menunjukkan asal-usul atau sumber suatu kutipan, pengutip pernyataan atau mengulang pernyataan seseorang dan mencantumkannya di dalam suatu karya tulis yang dibuat, namun untuk mengindikasikan bahwa kutipan tersebut adalah pernyataan orang lain. Sitasi atau citation di dalam penulisan ilmiah sangat penting. Sitasi menunjukkan asal-usul atau sumber suatu kutipan. Sitasi juga memiliki definisi menurut para ahli antara lain Diana Hacker dan Nancy Somers. Sitasi adalah cara yang Anda gunakan untuk menghargai penelitian dan penulis lain ketika Anda menggunakan karya mereka dalam karya tulis. Juga Garfield berpendapat analisis sitiran banyak digunakan dalam kajian bibliometrika karena jelas mewakili subjek yang diperlukan, tidak memerlukan interpretasi valid dan variabel. Ada beberapa jenis-jenis sitasi yaitu gaya APA, American Physical Association,
Digunakan dalam bidang pendidikan, psikologi, dan ilmu pengetahuan. Gaya MLA, Modern Language Association. Digunakan dalam bidang humaniro. Gaya Cincagu, Turabia. Digunakan dalam bisnis, sejarah, dan seni rupa. Tujuan sitasi adalah untuk menjunjung tinggi kejujuran, untuk menghubungkan karya dan ide sebelumnya, untuk membantu pembaca mengukur kekuatan dan validnya telah digunakan. Cara melakukan sitasi dengan aplikasi Mendeley. Melakukan sitasi menggunakan mesin Mendeley sangat mudah dilakukan, yaitu dengan cara mengklik menu Insert or Edit Citation pada toolbar dan menu Mendeley. Penggunaan dapat memilih format sitasi yang akan digunakan pada dokumen sesuai dengan kebutuhannya. Berikutnya adalah beberapa langkah bagaimana cara melakukan sitasi. Buka pada Microsoft Word dan Mendeley Desktop, kemudian letakkan kursor pada di tempat di mana sitasi akan diletakkan. Setelah kursor berada pada posisi yang kita inginkan, maka lanjutkan dengan klik References di toolbar Microsoft Word Anda. Setelah tools References aktif, maka lanjutkan dengan klik Insert Citation. Tunggu sebentar sampai menu Mendeley muncul. Bila mengalami error, tutup tersebut dan ulangi langkah kedua. Setelah berhasil muncul dengan insert citasi, lanjutkan mengisi kata kunci dokumen yang akan kita citasi. Setelah muncul dokumen yang akan kita citasi, pilihlah klik dokumen, maka citasi akan berhasil. Oke, kesimpulannya dari tentang landasan teori dan citasi ini adalah salah satu unsur terpenting dalam penelitian adalah teori menurut Kehlinger. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar variabel berdasarkan pengertian tersebut. Definisi teori mengandung 3 hal. Pertama, teori adalah serangkaian proposisi atau konsep-konsep yang saling berhubungan. Kedua, teori menerangkan secara sistematis atau fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. Ketiga, teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya. Sitasi adalah daftar pustaka dari sejumlah dokumen